Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tugas bisnis yaitu terkait dengan identifikasi model bisnis pada perusahaan Telkom dan Bank Mandiri. Yang terhormat yaitu dosen pengampu mata kuliah bisnis yaitu Bu Rini Aryani, Eskom MSI. Di sini kami beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama Andriano, saya sendiri dengan NIM 045, yang kedua itu Adit Rizkila dengan NIM 063, yang ketiga yaitu Audrey Misal dengan NIM 132, dan yang terakhir yaitu Diva Ayu Gitaris Suara dengan NIM 115. Di sini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama yaitu proses transaksional, yang kedua itu platform, yang ketiga yaitu proses bisnis, yang terakhir yaitu model bisnis e-commerce. Pertama yaitu akan saya sampaikan terkait dengan proses transaksional. Proses transaksional PT Telkom Indonesia dalam media elektronik. Bisnis transaksional pada Telkom Indonesia merujuk pada kegiatan bisnis yang berkaitan dengan proses transaksi dan layanan yang berhubungan dengan telekomunikasi dan memiliki berbagai unit bisnis yang beroperasi dengan berbagai bidang telekomunikasi. Proses transaksional PT Telkom Indonesia dalam media elektronik ada beberapa hal, yaitu yang pertama tentang penyediaan layanan telepon rumah, yang kedua yaitu penyediaan layanan televisi kabel, yang ketiga yaitu layanan seluler, yang keempat bisnis data dan komunikasi, selanjutnya yaitu transaksi pembayaran dan top up, yang terakhir yaitu layanan pelanggan. Proses transaksional Bank Mandiri dalam media elektronik. Bisnis transaksional Bank Mandiri mengacu pada berbagai aktivitas dan layanan yang berkaitan dengan transaksi keuangan perbankan, layanan terkait yang disediakan oleh bank ini kepada nasabah dan pelanggan. Bisnis transaksi di Mandiri mencakup berbagai hal seperti proses transaksional Bank Mandiri dalam media elektronik, yaitu yang pertama menyediakan rekening dan produk perbankan, yang kedua yaitu transaksi keuangan, yang ketiga layanan perbankan digital, yang keempat layanan teller dan ATM, selanjutnya pinjam dan kredit, yang terakhir yaitu layanan pelanggan. Selanjutnya platform yang akan dijelaskan oleh Diva. Selanjutnya yaitu platform. Platform yang digunakan pada PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia menggunakan berbagai platform untuk mengelola berbagai layanan telekomunikasi dan teknologi informasi yang mereka tawarkan, seperti infrastruktur jaringan yang menggunakan fiber optik, satelit, transponder, menara BTS, dan menara telekomunikasi. Selanjutnya, platform digital yang menggunakan data center dan cloud, IoT, big data, artificial intelligence, security, dan payment atau blockchain. Platform yang digunakan Bank Mandiri. Yang pertama yaitu platform digital. Bank Mandiri memiliki platform perbankan digital yang mencakup aplikasi seluler, situs web perbankan online, dan layanan perbankan berbasis teknologi. Salah satunya adalah Livin Mandiri. Aplikasi ini menawarkan berbagai fitur yang memudahkan pengguna dalam melakukan transaksi perbankan sehari-hari, seperti transfer dana, pembayaran tagihan, pembelian pulsa, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu ATM dan mesin setoran tunai. Bank Mandiri memiliki jaringan mesin ATM untuk menarik uang tunai, memeriksa saldo, dan melakukan transaksi perbankan lainnya. Dan yang terakhir yaitu kantor cabang. Bank Mandiri memiliki kantor cabang fisik yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini adalah platform penting untuk memberikan layanan langsung kepada nasabah. Selanjutnya adalah proses bisnis. Proses bisnis PT Telkom Indonesia. Dalam menjalankan proses bisnisnya, Telkom menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yaitu prinsip transparan, prinsip akuntabilitas, prinsip tanggung jawab, prinsip independensi, dan prinsip kesetaraan dan kewajaran. Proses bisnis PT Telkom Indonesia melibatkan berbagai pihak seperti karyawan,
pelanggan, pemasok, dan aliran kerja. Selain itu, ada beberapa aspek penting dari proses bisnis PT Telkom Indonesia. Yang pertama adalah strategi bisnis. PT Telkom Indonesia menerapkan strategi bisnis yang berfokus pada transformasi digital. Perusahaan ini berupaya untuk menjadi pemimpin dalam penyediaan layanan digital di Indonesia. Yang kedua adalah operasional. Dalam operasional sehari-hari, PT Telkom Indonesia berfokus pada peningkatan efisiensi dan efektivitas layanan. Ini termasuk peningkatan infrastruktur jaringan, pengembangan produk dan layanan baru, serta peningkatan kualitas layanan pelanggan. Yang ketiga adalah pemasaran dan penjualan. PT Telkom Indonesia memiliki strategi pemasaran yang kuat yang mencakup promosi produk, penjualan langsung, dan penjualan melalui agen. Perusahaan ini juga memiliki program loyalitas pelanggan untuk mempertahankan pelanggan existing dan menarik pelanggan baru. Selanjutnya adalah sumber daya manusia. PT Telkom Indonesia menghargai sumber daya manusia dan berinvestasi dalam pengembangan karyawan. Perusahaan ini memiliki program pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan. Dan yang terakhir adalah teknologi informasi. PT Telkom Indonesia menggunakan teknologi informasi untuk mendukung operasional dan proses bisnisnya. Ini termasuk sistem manajemen informasi, sistem manajemen pelanggan, dan sistem manajemen sumber daya perusahaan. Selanjutnya adalah proses bisnis Bank Mandiri. Bank Mandiri menjalankan proses bisnisnya dengan berbagai strategi dan prinsip. Berikut merupakan beberapa aspek penting dari proses bisnis Bank Mandiri. Yang pertama adalah strategi bisnis. Bank Mandiri berupaya melakukan inovasi dan pengembangan produk perbankan digital yang andal. Bank ini menerapkan 5 strategi utama, yaitu yang satu, memperkuat fondasi core banking, infrastruktur transaksi digital, dan penyempurnaan proses bisnis. Yang kedua adalah operasional. Dalam operasional sehari-hari, Bank Mandiri berfokus pada peningkatan efisiensi dan efektivitas layanan. Proses pengambilan keputusan dalam kegiatan operasional utama seperti pencairan dan perpanjangan kredit, pemetakan profil, dan loyalitas nasabah terhadap bank. Mandiri telah dipermudah dengan tersedianya informasi relevan yang dapat diakses melalui tab Leo. Yang ketiga adalah pemasaran dan penjualan. Bank Mandiri memiliki strategi pemasaran yang kuat yang mencakup promosi produk, penjualan langsung, dan penjualan melalui agen. Lalu selanjutnya adalah sumber daya manusia. Bank Mandiri menghargai sumber daya manusia yang berinvestasi dalam pengembangan karyawan. Dan yang terakhir adalah teknologi informasi. Bank Mandiri menggunakan teknologi informasi seperti AI, Big Data, Cloud, dan Digital Banking untuk mendukung operasional dan proses bisnisnya. Kemudian yang keempat yaitu model bisnis dari kedua perusahaan tersebut. Yang pertama yaitu model bisnis dari PT Telkom. Yang pertama yaitu B2B atau business to business. Mantan Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan kedepannya PT Telkom Indonesia dan PT Telekomunikasi Seluler akan bermain di segmen yang berbeda, di mana Telkom fokus pada pasar business to business atau segmen korporasi, sedangkan Telkomsel fokus pada business to consumer atau pasar konsumen, di mana Telkom fokus ke tower, infrastruktur serat optik, data center, cloud, dan 5G. Dan Telkomsel fokus ke adanya IndiHome, yaitu layanan telepon rumah, internet rumah, layanan televisi berlangganan, dan layanan seluler. Kemudian model bisnis pada Bank Mandiri. Terdapat dua, yaitu B2B dan B2C. Pada B2B, yaitu Bank Mandiri memanfaatkan Mandiri Application Programming Interface atau API sebagai wadah pengembangan perbankan digital untuk membangun kolaborasi dengan pihak ketiga. Melalui Mandiri API, para mitra bisnis dapat dengan mudah mengakses informasi serta mengintegrasikan layanan dan produk perbankan yang dimiliki oleh Bank Mandiri dan akan mempermudah kerjasama dengan para mitra yang memiliki platform digital, baik itu e-commerce, fintech, startup, dan korporasi lainnya. Sudah banyak para pelaku usaha yang menjadi mitra Bank Mandiri, antara lain Dana, Link Aja, Bukalapak,
Tokopedia, dan IDS. Kemudian B2C atau Business to Consumer, Bank Mandiri menyediakan aplikasi Living Mandiri yang sudah dibahas sebelumnya, yang berfungsi sebagai platform perbankan online untuk mengakses rekening, melakukan transaksi, dan melakukan aktivitas perbankan lainnya melalui mobile. Selain itu, Bank Mandiri juga menyediakan layanan keuangan yang ditujukan langsung kepada konsumen, seperti rekening, kartu kredit, ATM, dan lain-lain. Baik, itu tadi presentasi kami terkait dengan PT Telkom Indonesia dan juga Bank Mandiri. Kami mohon maaf jika ada kesalahan atau penyampaian kurang tepat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.